Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, mentari pagi bersinar terang menyapa dunia dengan penuh kehangatan. Tak kenal maka tak sayang, alangkah baiknya kita perkenalan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Ataya Safana Elvanus sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah untuk menyampaikan argumentasi secara lugas dan tegas mengenai mosi perdebatan. Dengan asumsi dapat dilakukan, Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Baik, dalam hal ini saya berbicara selaku pembicara pertama dari tim pemerintah akan membatasi mosi perdebatan kali ini, yaitu dengan kata etis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya etis sendiri merupakan sifat atau kualitas yang berkaitan dengan etika, yaitu prinsip moral yang menentukan apa yang dianggap benar atau yang dianggap salah dalam perilaku manusia. Pembatasan ini menekankan bahwa pengembangan dan penggunaan robot yang meniru orang terkasih yang telah meninggal harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika yang sangat ketat. Kehilangan orang yang kita cintai adalah salah satu pengalaman yang paling sulit dalam hidup kita. Perasaan kehilangan ini bisa membawa kesedihan yang mendalam, kesepian, dan dalam banyak kasus bahkan depresi. Teknologi robot berbasis AI yang bisa meniru penampilan, kepribadian, dan tingkah laku orang terkasih yang telah meninggal menawarkan solusi atau resolusi yang bisa membantu meringankan beban emosional ini. Namun, manfaat besar ini hanya bisa dicapai jika kita memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan teknologi ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika yang sangat ketat. Persetujuan keluarga adalah hal yang sangat penting. Bayangkan jika teknologi ini digunakan tanpa persetujuan atau sepengetahuan keluarga. Ini bisa menimbulkan rasa sakit yang sangat mendalam dan dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan. Oleh karena itu, sebelum teknologi ini diterapkan, keluarga harus diberi informasi lengkap tentang bagaimana robot ini akan bekerja, data apa saja yang akan digunakan, dan bagaimana data tersebut akan dikelola. Persetujuan ini harus diperoleh secara sadar dan sukarela dari keluarga. Mereka harus memiliki pemahaman penuh tentang apa yang mereka setujui, termasuk potensi, manfaat, dan resikonya. Kemudian, penting untuk memastikan bahwa robot ini digunakan dengan cara yang menghormati memori dan warisan individu yang telah meninggal. Robot ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merendahkan atau tidak sesuai dengan kepribadian asli mereka. Misalnya, robot ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial yang tidak pantas atau digunakan dalam situasi yang dapat merusak citra mereka. Tujuan utama dari robot ini haruslah untuk memberikan dukungan emosional kepada keluarga yang berduka, bukan untuk keuntungan yang tidak etis. Penggunaan robot ini harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap individu yang ditiru dan warisan yang mereka tinggalkan. Kemudian, privasi juga merupakan isu yang sangat penting dalam penggunaan teknologi ini. Data yang digunakan untuk menciptakan robot ini harus dikelola dengan sangat hati-hati. Informasi pribadi tentang orang yang ditiru harus dilindungi dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan atau kebocoran data. Hanya informasi yang benar-benar diperlukan yang boleh digunakan, dan keluarga harus memiliki kontrol penuh atas data tersebut. Jika keluarga memutuskan bahwa data tersebut tidak boleh digunakan atau robot tidak boleh diaktifkan kembali, keputusan mereka harus dihormati tanpa syarat. Perlindungan privasi ini penting untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang menghormati hak-hak individu dan keluarga mereka. Robot ini juga harus digunakan dalam konteks-konteks yang benar-benar memberikan manfaat bagi individu yang berduka. Misalnya, robot dapat digunakan sebagai alat pandu dalam terapi untuk membantu orang yang mengalami kesulitan dalam proses berduka. Kehadiran robot yang menyerupai orang terkasih ini yang telah meninggal bisa memberikan kenyamanan emosional dan rasa kehadiran yang membantu dalam proses penyembuhan. Namun, penggunaan robot ini juga harus diawasi oleh profesional yang terlatih untuk memastikan bahwa mereka benar-benar membantu dan tidak menimbulkan dampak negatif. Terapi yang melibatkan robot ini harus dirancang dengan cermat untuk mendukung proses penyembuhan tanpa menimbulkan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Dengan memperhatikan semua aspek etis ini, pengembangan robot yang meniru orang terkasih yang telah meninggal dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang sedang berduka, membantu mereka mengatasi kesedihan dan merasakan kembali kehadiran orang yang mereka cintai. Teknologi ini juga jika digunakan dengan
benar dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mendukung kesejahteraan emosional dan mental keluarga yang berduka. Dengan memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan robot ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika yang ketat, kita dapat memastikan bahwa teknologi ini memberikan manfaat yang sangat maksimal tanpa melanggar hak-hak dan nilai-nilai manusia. Yang pada akhirnya pembatasan etis ini adalah tentang menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan penghormatan terhadap nilai-nilai manusia. Teknologi robot AI yang dapat meniru orang terkasih yang telah meninggal memiliki potensi besar untuk memberikan dukungan emosional dan membantu proses penyembuhan bagi mereka yang sedang berduka. Namun kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, serta menghormati hak-hak individu dan keluarga, serta menjaga privasi dan integritas memori orang yang telah meninggal. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa teknologi ini benar-benar memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia. Oleh karena itu, saya dari tim afirmatif atau dari tim pemerintah sebagai pembicara pertama menyampaikan argumentasi secara lugas dan jelas, dan sehingga setuju dengan mosi perdebatan kali ini, karena sebagaimana argumentasi yang saya sampaikan merupakan argumentasi yang sangat kuat dan saya sampaikan sekali lagi dengan secara lugas dan jelas. Saya Muhammad Ataya Safan Elvano, sekian dan terima kasih.